Halo guys, selamat datang kembali di channelku Rifki Aprensa. Dan di video kali ini kita bakalan bertahan hidup di World Flat. Di World Flat ini gak ada apa-apa selain tempatnya datar, cuman dirt dan juga red rock. Bagaimana cara aku bertahan hidup di sini? Kalian tinggal lihat aja nanti videonya. Baiklah, kita lanjut aja ke videonya. Di hari pertama aku spawn, aku bertemu dengan chest ini. Chest ini adalah chest yang kugunakan di world ini atau starter chest yang kuhidupkan di settingan world ini. Ya, untuk bertahan hidup butuh starter lah ya, soalnya tempat ini datar doang. Setelah itu aku juga membunuh beberapa domba ini, soalnya aku butuh bikin bed dan juga untuk bikin barang yang lainnya. Setelah itu aku gali lubang untuk membuat yang namanya base untuk sementara doang. Oh ya, di world ini aku juga pakai mod, jadi ya bakalan bisa ngebantu banget. Setelah itu aku bikin shift, dimana shift ini berguna untuk nantinya itu, sama juga bikin bed ya, supaya bisa tidur. Shift ini setelah itu aku gunakan untuk meng-shift apa itu namanya itu untuk tanah lah ya, untuk bisa dapetin bahan-bahan dari sini, dari cobblestone sampai beberapa benih dan juga bibit pohon dan juga daun. Ya, walaupun slime ball di sini nggak terlalu berguna soalnya bisa dapetin dari slime yang berbunculan di atas. Setelah itu aku tumbuhkan pohon dengan menggunakan bone meal untuk bisa mendapatkan kayunya. Di sini aku baru ingat soalnya aku tinggal jongkok beberapa kali, aku bisa menumbuhkan kayu ini soalnya aku juga nambahin buatnya. Dengan jongkok beberapa kali, aku bisa menumbuhkan kayu walaupun agak lama dan juga cukup melelahkan. Tapi seenggaknya ini worth it soalnya nggak perlu pakai bone meal terus menerus. Setelah itu aku bikin stone crucible dan juga crucible untuk mendapatkan namanya air dan juga lava. Soalnya dua benda ini bakalan paling nguntungin di world ini. Setelah itu aku juga bikin stone hammer. Stone hammer ini aku gunakan untuk mengubah cobblestone menjadi yang namanya itu gravel. Untuk setiap hammer ini bisa hammer apa aja, mulai dari wooden sampai gold diamond. Setelah itu aku save yang namanya gravel ini untuk bisa mendapatkan ore dan juga yang lain-lain. Setelah itu simpan di chest, dan juga aku langsung aja melebarkan tempat baseku untuk sementara ini. Dan juga nge-saving lagi yang namanya dirt tadi, dan langsung tidur setelah itu. Setelah itu aku lanjut lagi untuk menghancurkan lagi yang namanya cobblestone menjadi gravel dan gravel menjadi sand. Lalu aku ubah lagi untuk bisa mendapatkan ore lebih banyak. Setelah itu aku masak iron ore yang sudah dapatkan sebelumnya dan mulai memanen, maksudnya menebang kayu. Dan aku juga membuat yang namanya cobblestone generator supaya lebih mudah untuk bisa membuat cobblestone-nya. Tinggal dihancurin pakai hammer ini supaya bisa langsung jadi gravel atau ya cuma gravel sih. Dan gravelnya cukup banyak, tinggal diambil aja. Setelah itu aku ubah gravelnya di tempat saving ini dan juga ubah dari sand juga untuk di saving juga. Setelah itu aku bikin seed yang namanya Inferium seed, dan juga aku bikin yang namanya watering can. Di sini aku langsung aja pakai di bone meal yang aku miliki untuk bisa membiarkan yang namanya Inferium seed sebelumnya. Dan aku juga menanam carrot di farm kecil ini. Watering can ini belum memiliki efek yang besar soalnya belum di-upgrade, jadi nanti bisa di-upgrade dan berikan efek yang besar. Juga di sini ada banyak sekali yang namanya slime, jadi lumayan nyebelin juga kalau lagi membangun tapi malah digangguin. Jadinya aku ubah difficulty-nya menjadi peaceful untuk sementara waktu. Dan lanjut nebang pohon lagi. Setelah itu aku bikin armor, ya armor sementara doang, soalnya itu untuk bertambah pertahanan. Dan lanjut lagi nebangin kayu, soalnya akan butuh banyak kayu. Setelah memiliki kayu yang cukup, aku pun langsung aja membuat yang namanya tempat tangga untuk menuju base angin. Soalnya aku mau bikin base di atas, ya di ketinggian sekitar ketinggian 40-an. Soalnya kalau di bawah itu bakalan banyak banget slime yang ngumpul, nanti bakalan spawn dan bikin ganggu. Setelah itu aku juga menaruh cobblestone sebagai penghalang supaya nggak langsung jatuh kalau misalkan turun ataupun naik. Dan setelah selesai ini aku ingin mencoba langsung aja turun dengan MLG water bucket.
langsung lompat dan ceplok. Yap, you died. Setelah itu aku langsung aja lagi memanen kayu, dan kayunya aku gunakan untuk membuat pagar supaya untuk bisa lebih tahan aja ini, supaya nggak langsung jatuh, cuman nggak semuanya. Setelah itu aku lanjut lagi bikin base untuk bisa langsung bikin rumah, soalnya ini baru lingkaran pertama bentukannya, soalnya bakalan ada beberapa lagi nanti, dan ini baru yang pertama untuk rumah. Dan setelah selesai aku langsung aja lagi bikin lingkaran yang kedua untuk bikin tempat farm kayuku, soalnya aku bakal butuh banyak kayu nantinya. Dan setelah itu tinggal kasih pagar pengaman biar lebih aman sedikit. Dan setelah itu langsung turun. Saat aku ingin turun menggunakan air, tiba-tiba saja aku jatuh. Entah aku jatuh di bagian pinggiran, padahal aku ngerasa kalau aku sudah jatuh di tepat di bagian airnya. Cuman ya sudah lah ya, yang terjadi biar terjadi. Setelah itu aku lanjut lagi tempat bikin farm. Cuman setelah itu aku nge-saving lagi dah, soalnya aku masih kekurangan kayu. Dan setelah itu aku ngubah lagi untuk bisa dapatkan ore lagi biar mudah lebih banyak. Dan aku juga membuat Enverium Growth Accelerator. Ini gunanya kalau nggak salah ini untuk bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, di sini aku tiba saat ingin menanam itu tadi, aku malah diserbu oleh banyak mob. Ya, soalnya tempat itu nggak aku kasih torch, nggak ada pencahayaan, jadi saat malam tentu aja itu bakalan banyak mob yang nge-spawn. Dan karena sudah mob sudah ku atasi, jadi aku kasih cahaya dulu biar nggak ada lagi yang nge-spawn di bawah sini. Setelah itu aku taruh Enverium Growth Acceleratornya ini di bawah tempat farm ini supaya bisa tumbuh lebih cepat, walaupun nggak terlalu banyak efeknya, soalnya cuma sedikit. Setelah itu aku langsung aja lagi lanjut untuk bikin farm ini, soalnya aku butuh banyak banget yang namanya kayu. Di sini aku juga bikin yang namanya chopper, dan ya aku ingin mencoba untuk membuat chopper ini untuk bisa langsung panen kayu sesuai dari bentukan dan namanya. Cuman aku nggak tahu waktu bikin video ini, aku nggak tahu banget gimana cara makainya. Tadinya aku kebingungan, dan aku baru tahu setelah selesai bikin video ini. Di sini aku langsung skip jauh, soalnya waktu aku bikin rumah dan yang lain-lain aku lupa nge-recordnya. Jadi ya rumah sudah sejauh ini dan aku baru sadar kalau aku belum record. Yap, disitulah farm kayuku berada. Jadi aku lanjutin aja. Buatan kayunya, rumahnya ini benar-benar simple karena aku nggak bikin tempatnya terlalu gede juga. Juga di bawah ini ada tempat untuk membuat ore otomatis. Yap, aku banyak banget yang nggak record di sini. Habis itu aku langsung aja lagi lanjut untuk bisa membuat yang namanya ini rumah dengan sedikit dekorasi kecil aja, nggak terlalu mewah. Dan langsung aja lanjut membuat farm kedua, yaitu farm untuk tanamanku tentunya, supaya aku ada makanan sedikit daripada apel terus-terusan. Dan ya, farm tempat untuk area farmnya telah selesai. Setelah itu aku bikin power furnace untuk bisa ngebikin ore dari yang sebelumnya itu langsung sudah menjadi ingat seperti dibakar dalam smeltering ya. Setelah itu aku juga bikin cobblestone generator, soalnya aku butuh cobblestone untuk nanti pembuatan tempat ya, untuk bikin nantilah, kalian akan lihat aja nanti. Dan setelah itu aku juga langsung aja panen lagi kayu-kayu setiap hari, kerjanya cuma panen kayu aja. Dan selesai itu langsung tidur.
Aku mengumpulkan banyak sekali dirt, soalnya dirt ini akan berguna untuk di bagian farmku, soalnya lumayan banyak juga itu butuh. Dan setelah itu aku langsung aja ngambilin setiap benih yang ada di sini dan mulai memindahkan dari yang bawah ke atas. Di sini farm pertama aku buat dulu. Dan kasih pencahayaan dan mulai membuat farmlandnya. Dan mulai menanami setiap biji dan juga peralatan. Setelah itu di hari ke-21 ini aku bakalan memanen yang namanya pohon lagi, menentang pohon terus menerus, dan memasang yang namanya fence untuk bisa lebih aman aja supaya nggak langsung jatuh ke bawah. Setelah itu aku membuat tempat untuk bisa pembuatan mesin, area untuk mesin-mesinku nantinya, soalnya mesinnya bahkan lumayan banyak. Dan sekali-kali aku juga manenin tempat farmku ini, farm makanan dan inferium farmku. Setelah itu langsung aja lanjut bikin tempat bagian bawahnya. Dan akhirnya aku selesai. Jadi sekarang waktunya untuk mindahin setiap mesin dan semua barang-barang dari bagian bawah ini ke atas. Dan akan aku skip aja soalnya ini bakalan butuh waktu lama. Dan akhirnya semuanya selesai juga. Semuanya telah tata rapi dan aku langsung aja membuat mesin pertamaku. Ya sebelumnya yang di record ya. Langsung bikin lava generator untuk bisa membuat mesinnya lebih cepat bekerja. Dan akhirnya mesinnya pun selesai. Ya ini tenaganya simple, tapi seenggaknya ini mesin paling efektif untuk saat ini yang kumiliki. Dan setelah itu aku lanjut aja bikin lagi yang namanya untuk bisa menambahkan pembuatan mesin quantum ore tadi, untuk bisa ya biar makin cepat aja, biar makin banyak dan makin cepat. Yap, seperti itulah. Dan setelah beberapa menit AFK, inilah hasil yang kumiliki saat ini. Dan aku mulai membuat mesin untuk membuat mesin sand otomatis dengan menggunakan 2 crusher. Dan waktu yang membuat mesinnya dari cobblestone membuatnya menjadi sand supaya bisa di sieving, karena aku butuh beberapa bahan yang cuma bisa dapatin dari sand. Yap, sudah selesai. Dan setelah itu langsung aja aku sieving sand yang aku miliki saat ini. Setelah itu aku lanjut lagi bikin untuk tempat storage, soalnya tempat storage-nya bakalan gede, jadi aku bikin agak besar untuk juga jaraknya agak jauh. Dan waktu pembuatan storage ini banyak banget kesalahan yang aku bikin, jadi aku lumayan lama dan harus ngulang beberapa kali.
Dan akhirnya pembuatan storage selesai juga. Ya, ini lumayan memuaskan untuk diriku sendiri. Setelah itu aku pergi ke bawah untuk mengambil yang namanya wool dari domba-domba ini. Soalnya aku butuh wool untuk membuat sebuah altar. Kalian akan tahu altarnya. Dan inilah altarnya. Membuatkan pedestal, fusion pedestal. Di sini untung aja ada tutorialnya. Soalnya kalau nggak ada, aku nggak tahu ini bagaimana cara masangnya. Dan langsung aja kita pasang ini. Dan ya, akhirnya selesai juga. Setelah bisa digunakan, itu kalian bisa membuat beberapa ore, bisa dijadiin tanaman untuk bisa diambil. Tentunya butuh banyak perjuangan tadi. Di sini aku bikin armor, yaitu infus inferium chestplate ya namanya. Setelah itu aku bikin armor tambahan yang terbuat dari iron block. Sebenarnya ini lebih bagus sih daripada inferium yang sebelumnya. Cuman ya tidak masalah sih. Lumayan juga batukannya, warnanya. Setelah itu aku bikin portal nether untuk pergi ke nether. Soalnya ini bakalan aku butuh beberapa item dari nether untuk bisa pergi ke DN nantinya. Dan portalnya telah jadi aku langsung aja masuk. Sesampainya di nether, aku melihat bahwa ini area yang kuinginkan. Cuman area ini warped forest ini enderman-nya nggak ada satupun yang nge-spawn, walaupun ini warped forest. Cuman nggak ada namanya forestnya, cuman warped doang kayaknya ini sebutannya. Soalnya deket dengan basalt delta, jadi ya areanya ini nggak besar-besar amat. Dan di sini ada seekor guys, jadi aku main volley sebentar. Dan tentu aja aku menang. Di sini tempatnya itu benar-benar mengerikan, jadi aku langsung aja pakai helm anti api. Soalnya ini helm bisa ngasih efek fire resistant, dan juga kalau pakai full juga nggak salah. Di sini aku aktifin mode keep inventory, soalnya aku nggak mau hilang barang-barangku di nether, itu paling menyebalkan. Dan setelah itu aku langsung pergi menuju ke fortress yang sudah ketahui lokasi koordinatnya. Setelah sampai sana aku langsung aja manjat. Cuman ketika manjat ini ada kejadian yang nggak ngenakin. Dan ya aku dipukul seekor wither skeleton dan hampir menjadi santapan magma cube. Untungnya aku masih sempat bersama, jadi aku bersembunyi sebentar di dalam tembok dari fortress ini. Dan setelah sampainya di atas, aku malah jatuhkan oleh wither skeleton dan juga dash lagi. Cuman karena nggak terima, jadinya aku balik lagi. Soalnya aku masih belum memiliki bahannya. Jadi ya, aku langsung aja menghajar wither skeleton dan juga para blaze yang ada di sini. Cuman pada akhirnya aku dikeroyok oleh wither skeleton dan mati. Cuman seenggaknya aku sudah memiliki sedikit bahan yang kubutuhkan untuk bisa membuat item yang bisa membuatku pergi ke DN. Dan item itu adalah kue DN. Tapi masih kekurangan bahan. Jadi aku memutuskan untuk pergi lagi ke nether. Dan aku saat sampai di fortress aku malah mati lagi. Jadi karena aku sudah menyerah dan menurutku peralatanku saja masih kurang kuat untuk bisa melawan mereka, jadi ya aku langsung aja kembali ke mode normal dan mulai mempersiapkan mesin-mesin untuk bisa membuatku menjadi lebih kuat. Untuk pertama ini aku bikin mesin yang membuat plastik. Soalnya ini mesin yang salah satu mesin paling dibutuhkan dengan menggunakan hydro generator, dimana hydro generator ini pakainya air. Jadi ya butuhkannya air. Kupikir ini bisa lebih murah, ternyata malah lebih boros lahan. Kalau di world biasa ini bahkan lebih bagus. Tempatnya benar-benar boros dan juga ini nggak terlalu efektif juga kalau kalian nggak mau tepat boros lahan. Setelah itu aku hancurin tempat bikin sandku dengan hanya membuatnya menjadi tempat cobblestone doang untuk saat ini. Soalnya aku lagi nggak butuh sand untuk sementara. Setelah itu aku lebarin areanya supaya aku bisa membuat mesin yang lebih besar lagi. Soalnya ada satu mesin yang membutuhkan setup tempat yang sangat besar sekali. Soalnya itu butuh tempat yang luas banget.
Dan akhirnya selesai juga untuk memperluas tempatnya. Dan sekarang langsung aja aku nggak akan jelasin gimana cara untuk ngebikin tempat ini, soalnya ini mesin bener-bener ribet untuk bikinnya. Jadi ya kalian tinggal nonton aja. Dan akhirnya selesai juga, silikonnya bisa aku dapatkan. Jadi mesin ini mesin membuat silikon. Setelah itu aku langsung aja membuat pagar dekat rumahku ini supaya tempatnya menjadi lebih aman, supaya aku langsung jatuh. Di sini aku mulai ngecek sedikit tempat itu di bawah tempat mesinku untuk energinya. Tempat itu benar-benar chaos banget, benar-benar berantakan. Jadi di sini aku juga membuat yang namanya tempat mancing otomatis, powered fishing rod. Dan mesin ini selanjutnya aku juga membuat mesin untuk membuat yang namanya bone meal otomatis. Cuman menggunakan air, yang dimana harusnya air itu kan ngeluarin oksigen sama hidrogen kan. Cuman di sini yang keluar cuman oksigen. Jadinya aku bingung ini. Ini sebenarnya airnya yang keluar ini oksigen apa cuman hidrogennya kemana kalau cuman ada oksigen. Dan ya setelah itu oksigen yang kumiliki itu langsung kuubah aja menjadi bone meal di mesin satunya. Setelah itu aku juga membuat yang namanya XP generator atau XP generator supaya aku bisa dapetin XP tanpa harus ngebunuhin mob ataupun yang lainnya. Setelah itu aku juga membuat yang namanya enchanting room, soalnya aku butuh mempersiapkan diri lagi. Dan setelah itu cukup untuk enchantnya, aku pun langsung mengenchant semua armor yang aku miliki. Dan ya, semua armor yang kumiliki sekarang adalah protection part. Lumayan sih dapat protection part, soalnya ini udah lumayan banget, walaupun cuma iron block tapi ini sudah kuat banget sih. Dan akhirnya sampai di hari ke-50, aku pun langsung aja berjalan-jalan sebentar untuk melihat seperti apa progres yang telah aku selesaikan selama sekitar 50 hari di Minecraft ini. Mulai dari tempat penghasil ore dan juga mesin yang lainnya secara otomatis. Dan bagian bawah mesin yang benar-benar chaos bentukannya, nggak karuan. Dan juga farm. Dan juga tempat storageku. Dan ini dia perjalananku selama 50 hari di Minecraft ini. Aku harap kalian menyukai video ini, soalnya ini video baru pertama kali juga aku bertahan hidup di tempat ini. Dan maaf banget kalau editannya masih nggak terlalu bagus. Cuman ya aku berharap aku bisa lebih baik lagi ke masa depan nanti. Jadi kalau kalian menyukai video ini silahkan berikan like, dan juga kalau kalian mau subscribe ya silahkan subscribe. Dan nantikan aja videoku selanjutnya. Jadi ya sampai jumpa.